Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa pada sesi kali ini. Saya akan berbicara tentang Tuhan ada di masa kesukaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulangi, Tuhan ada di masa kesukaran. Saya sangat mengerti dan kita semua tahu bahwa kita masih berada di dalam situasi pandemi corona yang benar-benar sampai hari ini masih belum bisa diselesaikan atau belum bisa menemukan jalan keluar, sementara pemerintah dan WHO dunia mencari obat untuk menyelesaikan pandemi corona ini. Tetapi lebih daripada itu, saya terlalu yakin bahwa doa orang percaya sangat besar kuasanya bila didoakan dengan yakin dan iman yang sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan, sekali lagi Tuhan ada di masa kesukaran. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita sementara dilanda dengan berbagai kesukaran, kesulitan, dan krisis, khususnya di dalam keuangan, finansial, ekonomi yang memang sangat sulit buat kita. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sukar dan tidak ada yang sulit. Tuhan telah memberikan kita hikmat untuk kita bisa melakukan sesuatu. Mari kita percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah, dan semua janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan ada di masa kesukaran. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, atau bagi Tuhan tidak ada yang sukar di masa kesukaran. Kita baca dulu ayatnya di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini adalah merupakan ayat hafalan bagi setiap orang percaya. Saya yakin ayat ini tidak asing lagi buat kita semua. Tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Dan juga merupakan ayat hafalan yang dimanapun kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa renungkan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 ini adalah merupakan kata-kata yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ketika Musa menjadi tua dan kemudian Yosua menggantikan untuk memimpin membawa bangsa Israel memasuki negeri Kanaan, tanah perjanjian. Dan pada waktu itu mereka harus menghadapi satu situasi yang sulit. Karena sebelumnya 12 pengintai yang datang mengintai di tanah itu, mereka ada dua grup, dan grup yang pertama itu membawa pulang berita bahwa wah, kami melihat orang di sana itu seperti orang-orang enak, yang tinggi-tinggi perawakannya, besar-besar, dan penduduknya pemakan manusia. Dan kemudian kami bandingkan dengan diri kami seperti belalang yang diinjak mati. Tetapi kemudian Yosua dan Kaleb, kelompok yang kedua datang. Mereka berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan berperang ganti kita. Kita percaya bahwa kita pasti akan merebut kota itu dan akan mendudukinya. Karena itu merupakan tempat perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Nah, dalam hal itu tidak sesuatu yang tidak terlalu gampang untuk merebut tanah itu, tanah Kanaan itu. Yosua harus berperang bersama dengan pasukan Israelnya untuk memerangi, dan itu adalah peperangan yang terakhir kali di mana mereka harus mengalahkan orang Kanaan. Kemudian mereka memasuki tempat itu, karena tempat itu adalah merupakan tempat perjanjian Tuhan, yang dikatakan bahwa
berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Nah, puji nama Tuhan saudara. Pada pembacaan kita kali ini, kita coba flashback ke belakang sedikit. Ketika keluar dari bangsa Mesir, keluar dari tanah Mesir. Saya yakin pada waktu itu mungkin Yosua masih sangat kecil sekali, masih belia sekali. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu. Dan kita perhatikan, ada beberapa poin yang saya angkat di sini. Ada 3 prinsip yang kita akan pelajari pada saat ini. Nah, kita perhatikan prinsip yang pertama yaitu prinsip padang gurun. Ketika kita mengucapkan kata padang gurun, maka yang ada di image kita adalah suatu tempat kekeringan, suatu tempat yang panas, suatu tempat yang tidak ada kehidupan, suatu tempat yang tidak baik. Namanya saja padang gurun. Ya. Tetapi kita perhatikan apa yang Tuhan mau bagi bangsa Israel. Tuhan akan melakukan sesuatu yang di luar nalar daripada bangsa Israel. Dan pada waktu Musa datang untuk menuntun membawa mereka keluar dari Mesir, mereka juga akhirnya menyetujui, mereka semua sepakat dan mereka keluar pada malam itu. Pada saat setelah mereka melakukan Paskah, anak domba yang pertama kali dilakukan oleh bangsa Israel. Pada saat mereka keluar dari Mesir, bukan berarti mereka bebas dari masalah. Memang tujuannya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, karena di Mesir itu adalah tempat perhambaan, tempat perbudakan, tempat di mana mereka itu ditekan habis-habisan. Nah, tetapi ada satu perbedaan yang sangat signifikan sekali yang kita perlu perhatikan. Bedanya, masalah yang ada di Mesir, mereka mengalami tekanan kehidupan karena berbicara tentang hukuman dosa. Mesir berbicara tentang duniawi, dunia atau dosa, perhambaan, perbudakan dosa. Beda dengan masalah di padang gurun, di mana Tuhan membawa mereka dari Mesir kepada padang gurun. Melewati padang gurun, mereka harus berputar-putar di situ, baru kemudian mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, kita perhatikan, masalah di padang gurun adalah latihan mengalahkan logika agar mereka bisa melihat mujizat Tuhan yang dahsyat serta kemenangan atas dosa. Sekali lagi saya ulangi, masalah di padang gurun adalah latihan mengalahkan logika agar mereka melihat mujizat Tuhan yang dahsyat serta kemenangan atas dosa. Nah, Tuhan ingin membawa mereka mengalami pengalaman baru yang jauh melebihi kenyataan yang mereka lihat di Mesir atau mereka nikmati di Mesir. Sebenarnya Tuhan mau mereka mengalami satu pengalaman yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dibandingkan ketika mereka terus berada di Mesir, yang di mana kehidupan mereka terus mengalami penekanan, perhambaan, ya, makan minum diatur, bekerja rodi, di mana mereka ditekan tiap hari, mereka tidak bisa angkat bicara. Begitu mereka mengangkat bicara untuk memprotes, makanan mereka bahkan dikurangi. Jadi sebenarnya menjalani kehidupan yang serba drastis, baik di Mesir maupun di padang gurun, sebenarnya drastis di Mesir itu hanya membuahkan sesuatu yang kematian, berbicara tentang kematian. Tapi drastis di padang gurun itu bagaimana cara Allah menuntun kita untuk menekan kedagingan dosa kita, untuk meraih sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang lebih ajaib, yang tidak bisa didapat dari keduniawian kita atau kedagingan kita. Nah, ketika di Mesir, Israel melewati kerja paksa, kerja rodi, baru mereka dapat makanan, minum air sungai Nil yang kotor. Tetapi di padang gurun mereka makan makanan yang disediakan buat mereka
Ya, bagaimana makanan itu cukup untuk mereka. Dan kita perhatikan, roti dan daging jatuh dari langit. Minum air bersih dan manis pula yang langsung keluar dari bukit batu. Saat siang hari, waktu mereka kepanasan, Tuhan menyediakan tiang awan. Pada waktu malam hari saat mereka gelap gulita, Tuhan menyediakan tiang api. Nah, kita perhatikan dalam Keluaran 16 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, pungutlah tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Bilangan pasal 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, di bawahnya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkan di atas perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya dari segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Bayangkan, Tuhan menyediakan makanan yang cukup bagi mereka. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Bukan cuma itu, ketika mereka bahkan keluar dari Mesir, bagaimana mujizat demi mujizat, tulah demi tulah yang Tuhan timpakan kepada Mesir, baru mereka keluar dari sana. Jadi segala apa yang mereka lakukan ketika keluar dari Mesir, perjalanan mereka sebenarnya dihiasi, diwarnai dengan mujizat demi mujizat. Tapi seringkali itu tidak dapat dilihat oleh orang percaya, orang Israel. Mari kita sebagai orang-orang percaya, kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan telah menyertai kita, bagaimana Tuhan membimbing kita, bagaimana Tuhan memberkati kita dalam masa kekeringan sekalipun, dalam masa yang sukar sekalipun, di masa kesukaran sekalipun, seperti hari-hari ini. Percayalah bahwa prinsip padang gurun itu bukan untuk mematikan kita, tapi prinsip padang gurun adalah melatih kita untuk mengalahkan logika yang seringkali kita pakai, agar kita dapat melihat mujizat Tuhan yang dahsyat dan kemenangan yang gilang gemilang. Puji nama Tuhan. Kita perhatikan prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua ialah prinsip menghadapi kesukaran dalam peperangan. Nah, saudara tahu bahwa bangsa Israel selama bekerja di Mesir, mereka tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan latihan perang atau masuk di dalam medan peperangan. Mereka setiap hari hanya bekerja dengan kerja paksa, yaitu bekerja rodi. Mereka tidak mempunyai pengalaman sama sekali di medan peperangan. Saat bangsa Israel di Mesir, mereka cuma bekerja paksa. Mereka tidak paham sama sekali tentang strategi peperangan. Tetapi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka yang sangat awam terhadap peperangan, bahkan peralatan perang pun mereka tidak miliki. Tetapi tangan Tuhan sendiri yang melatih mereka untuk berperang. Bahkan Tuhan bilang apa? Akulah yang akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Sehingga mereka sanggup mengalahkan semua musuh-musuh mereka dalam medan peperangan. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi sebenarnya pekerjaan gampang, hanya naik turun tangan, naik turun tangan. Saudara, angkat tangan menang, turun tangan kalah. Sebenarnya angkat dan turun tangan itu ada satu pelajaran penting buat kita, bahwa ketika kita menghadapi masa kesukaran, ketika kita menghadapi masa krisis, ketika kita menghadapi keadaan tekanan yang dahsyat, yang hebat, yang menimpa kehidupan kita, Allah melatih kita untuk kita terus angkat tangan. Mengangkat tangan artinya tanda kita menyerah, kita berserah penuh kepada Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan diturunkan dalam masalah kita, maka kita akan dikeluarkan, kita akan diberikan kelepasan, kita akan diberikan kemenangan yang dahsyat. Artinya apa? Kalau kita terus berjalan bersama Dia, kita pegang terus Dia, pegang tangannya, kita tidak tinggalkan Dia dan berjalan terus di dalam Di dalam kebenarannya.
Dan Tuhan menasihatkan mereka, bangsa Israel, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi berjalanlah terus, ikuti tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, jangan ikuti maunya kita. Itu luar biasa. Prinsip yang ketiga dan prinsip yang terakhir. Yang terakhir adalah prinsip Laut Merah. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi kita hari ini cuma mempelajari 3 prinsip. Next time saya akan mengajak kita untuk melanjutkan beberapa prinsip lagi yang setelah Laut Merah ini. Prinsip Laut Merah. Bangsa Israel ketakutan saat mereka tiba di Laut Merah. Di depan mereka ada Laut Merah, sementara di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar mereka lengkap dengan pasukan berkuda, pasukan perang dengan alat-alat perlengkapan perang yang cukup. Lalu Tuhan tanya kepada Musa, apa yang kami harus lakukan? Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Ada tongkat di tanganmu. Tuhan kasih tahu sama Musa, ambillah tongkatmu dan belalah laut Teberau yang ada di depanmu. Keluaran pasal 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang-orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Wow, ini dahsyat, ini luar biasa. Dan belum pernah terjadi sampai hari ini. Ini satu kejadian yang amat dahsyat. Satu keajaiban yang luar biasa. Hari ini masih maukah kita percaya kepada Tuhan? Atau kita meragukan kuasa Tuhan? Kita berpasrah dengan keadaan. Kita bilang, wah, apa yang saya harus lakukan? Ini keadaan tidak bisa, tidak mungkin. Di depan saya ada laut. Di belakang saya ada tentara. Saya mau lari kemana? Saya akan mati. Di sebelah kanan kiri pegunungan. Mau lari kemana, saudara? Tidak bisa. Satu hal yang kita lakukan adalah, Tuhan berkata, apa yang kau punya? Tongkat yang kita punya, apa yang kamu punya hari ini? Gunakan itu untuk melihat mujizat Tuhan. Yang penting kita berjalan dengan iman, lakukan dengan iman. Dan Tuhan bilang apa? Maka kamu akan melihat, kamu akan berjalan di tempat yang kering. Sehingga bangsa Israel berjalan melewati tempat itu. Dan kemudian mereka akan terus mengejar kamu dari belakang. Dan Tuhan bilang sama Musa, kamu tutup laut itu. Sehingga semua orang Mesir, tentara-tentara Mesir, beserta dengan kereta kuda mereka, bersama dengan pasukan berkuda mereka, mati di sana. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip padang gurun. Yang kedua adalah prinsip menghadapi kesukaran dalam peperangan. Ini adalah masa peperangan. Krisis ini adalah masa peperangan. Kemudian yang ketiga, prinsip Laut Merah. Ini adalah prinsip Laut Merah yang ketiga. Ini adalah prinsip yang sangat sulit. Pilihannya, kita menyerah, kita kembali ke dunia, kembali ke Mesir, kita kembali ke dosa, atau kita berani berjalan, tetapi bukan kita yang berjalan, kita andalkan Tuhan, dan Tuhan yang berjalan, Tuhan yang berperang ganti kita. Mulai hari ini, kita rubah konsep kita, prinsip cara kita berpikir, prinsip hidup kita adalah prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran. Hidup takut akan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tinggalkan logikamu, tinggalkan apa menjadi hasratmu yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan hari ini kita akan meraih mujizat demi mujizat. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan.